أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الجبار القهار العزيز الغفار الخالق الجنة والنار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. Yang terhormat para alim ulama, para asatiz, imam masjid Nurul Ihsan, kemudian Bapak RT, Bapak RW, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Haji, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu tak dihimbau gelar, yang besar tak dipanggil gelar, yang kecil tak disebut nama, anak-anak kami semua yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini pasang niat i'tikaf, sehingga dengan niat i'tikaf tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan lisan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aulan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang-orang yang kelak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah, orang-orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi di atas dunia. Bahkan Nabi katakan, al-bakhil man lam yusalli alaih. Orang pelit, siapa dia? Orang seketika diucapkan namaku, ia tak bersalawat kepadaku. Untuk itu marilah kita mengucapkan sepotong doa ringan dalam lisan insyaallah, berat dalam timbangan yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Pekanbaru atau disebut dengan MDI, yakni muamalah atau disebut interaksi secara syariah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah masalah muamalah interaksi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pandai berinteraksi. Bagaimana tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada para sahabat-sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun cinta kepada orang-orang Yahudi Nasrani sekalipun dalam urusan muamalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kambing kepada orang non-muslim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang Kristen boleh saja, akan tetapi di saat dia mengajak kita untuk menyembah kepada Tuhannya, ini yang tak boleh. Kalau hanya sekedar berteman, bermuamalah, berteman, interaksi, boleh saja, sah-sah saja, tak ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada seorang yang buta, orang Yahudi. Di tengah pasar, Nabi setiap hari suapin makanan ke mulutnya. Padahal bukan orang Islam. Nabi SAW dilempari kotoran oleh orang-orang Nasrani Yahudi, sehingga bajunya kotor, lusuh, segala macam. Akan tetapi akhlaknya Nabi SAW, seketika Nabi dilempari, begitu orang yang melempar ini pertama kali sakit, dia ditimpa oleh Allah penyakit, Nabi yang pertama datang ke rumah tersebut. Akhlaknya Nabi SAW. Hablum minallah. Hubungan Allah baik, hubungan manusia juga harus lebih baik. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat berjamaah terus. Akan tetapi hati selalu sempit. Rumah kalaulah besar, ini masjid besar, indah, megah. Akan tetapi kalau hati sempit, maka ruangan yang besar terasa sempit. Tapi apabila hati yang lapang, seandainya rumah kecil sekalipun, maka terasa lapang karena memang di dada sudah lapang. Faktornya hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun.
illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu yang dipanggil Allah orang-orang yang selamat. Allah tak panggil orang berpangkat sini, enggak. Qalbun salim, hati yang selamat. Dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada nama sahabat Abu Damdam. Abu Damdam ini suatu ketika diumumkan oleh Nabi akan datang ahli surga dari pintu itu. Memang benar, tak lama kemudian datanglah Abu Damdam masuk ke dalam pintunya Nabi dalam keadaan jenggotnya basah. Kemudian masuk ke dalam masjid, salat tahiyatul masjid, ia ucap salam kepada Nabi, pulang. Sahabat bingung, Pak. Dikatakan Nabi ahli surga, tapi tidak berkumpul dengan Nabi. Padahal sahabat-sahabat pada saat itu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, banyak para sahabat hadir pada saat itu. Mereka bingung, ini siapa orang? Ternyata yang datang Abu Damdam. Begitu ucap salam masuk ke dalam masjid, ucap salam kepada Nabi, pulang. Bingung sahabat, Pak. Hari yang kedua, di saat Nabi berkumpul dengan para sahabat, Nabi lagi-lagi mengumumkan akan datang ahli surga dari pintu itu. Tak lama kemudian datang lagi, Pak. Oh, mungkin bukan orang yang semalam, karena tidak ada ciri-ciri orang yang semalam ahli surga. Datang, Pak, memang benar orang yang semalam juga. Dalam keadaan jenggotnya basah, salat 2 rakaat, ucap salam kepada Nabi, pulang. Makin bingung, Pak, para sahabat. Ahli surga, tapi main pulang saja. Tidak duduk bersama Nabi. Hari yang ketiga, Nabi berkumpul dengan para sahabat, lagi-lagi sampai 3 kali Nabi umumkan akan datang ahli surga dari pintu itu. Datang, Pak, datang ke masjid, dalam keadaan jenggotnya basah, ucap salam kepada Nabi, pulang. Ammar, Pak, sahabatnya Nabi, Sayyidina Ammar, bingung. Ia ikuti, Pak, ini Abu Damdam, ikuti sampai ke rumahnya. Begitu sampai ke rumahnya, Ammar mengatakan, Wahai Abu Damdam, boleh tidak aku menginap di rumahmu? Kata Abu Damdam, silahkan saja. Kemudian dijamu Ammar, dijamu dengan makanan segala macam, baik sosialnya. Kemudian di malam yang pertama, aku harus amati apa sebenarnya amalannya, sehingga Nabi dikatakan ia ahli surga. Diamati, Pak, malam tuh, tidak ada yang spesial, sama seperti amalan kita nih, nah. Salat, kemudian jualan, kemudian macam-macam seperti kegiatan kita biasanya. Malam yang pertama dia mati, tak ada yang spesial. Oh, mungkin besok pagi. Di besok pagi dia mati, biasa saja. Ke masjid, siang jualan, pulang, salat, ke masjid, segala macam. Tak ubah seperti kita ni. Malam pertama tak ada yang membingungkan. Malam kedua sama saja. Malam ketiga sama saja. Sampai-sampai namanya tamu, Pak. 3 malam. Itu dimuliakan 3 malam tersebut. Contoh kalaulah lauk agak enak sedikit, Pak. Kalau datang tamu agak-agak ikan lah. Tapi kalaulah sudah lewat 3 hari 3 malam, contoh mau gulai-gulai kentangnya aja, tidak pakai ayam lagi, tidak masalah. Begitu kata Nabi SAW, muliakan tamu. Setelah 3 hari 3 malam diamati ini Abu Damdam, tak ada yang spesial. Sayyidina Ammar ingin pamit pulang. Tapi sebelum ia ingin pamit pulang, maka ia memegang tangannya Abu Damdam. Abu Damdam, Nabi katakan engkau ahli surga. Aku bingung sampai saat ini. Nabi katakan, kamu datang ke masjidnya Nabi, ucap salam, pulang. Aku perhatikan setiap malam, setiap hari, setiap malam, 3 hari 3 malam. Tak ada yang spesial amalmu. Tidak seperti layaknya dengan sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Lalu ini, Pak, sahabat Abu Damdam juga bingung pada saat itu. Coba ingat-ingat, apa amalanmu sesungguhnya? Bingung, Pak, Abu Damdam. Ia pun bingung. Amalannya tak ada rasanya yang spesial. Ternyata coba ingat-ingat lagi, diingat-ingat lagi. Ternyata dapat 3 amalan, Pak. Ternyata amalannya Abu Damdam, sebelum ia tidur di malam hari, tidaklah ia pejamkan mata sebelum ia muhasabah. Ia ingat dari ia bangun tidur sampai ia hendak tidur lagi, ia ingat-ingat dosanya. Kalaulah ia temukan dosanya kepada Allah, cepat-cepat ia minta ampun kepada Allah. Ini yang pertama. Ia ingat dosanya kepada Allah, ia cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Dan apabila ia punya salah kepada manusia, menyakiti hati manusia, berinteraksi dengan manusia, dia punya salah. Kadang ia gunjing, kadang ia hina,
upat segala macam, cemeeh segala macam perbuatan-perbuatan yang zalim, maka ia jadikan agenda penting tidaklah ia beraktivitas besok. Sebelum ia besok beraktivitas, ia minta maaf duluan kepada orang yang ia zalimi. Ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, apabila orang lain punya salah kepada dirinya, belum datang orang lain, ia sudah maafkan daripada dosa orang tersebut. 3 amalan ini, Pak, ia amalkan, maka ia dapat kategori yakni penghuni sorga. Amalannya sama dengan amalan kita, akan tetapi hatinya bersih, interaksinya dengan masyarakat bagus, sehingga Nabi SAW katakan ia adalah ahli sorga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua jemaah Masjid Nurul Ihsan mendapatkan predikat yang terbaik, mendapatkan surga Firdaus. Kita nanti berkumpul dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tarhamun. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf kepada jemaah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.